Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Kancabal Nardian. Saya dari kelas PR A302. Saya di sini akan membuat video tentang apa saja yang sudah saya pelajari dari setelah UTS sampai dengan sekarang. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan membahas tentang manajemen konflik. Manajemen konflik itu kita tahu sendiri, manajemen itu suatu pengelolaan, dan konflik itu adalah suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin terdapat ada konflik kan. Manajemen konflik suatu pengendalian atau pengendalian situasi pertikaian atau perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan, maka harus di-manage agar konflik itu selesai. Kemudian daripada itu, dalam manajemen konflik, ada teori-teori yang dapat membuat manajemen konflik itu terjadi. Yang pertama ada teori kebutuhan manusia. Jadi teori itu jadi menceritakan seperti kita kekurangan dalam kebutuhan seperti bahan pangan, pakan, sandang. Itu misalkan pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut belum bisa dibilang baik menurut saya, karena seperti kasus sekarang rakyat-rakyat pun yang rentan miskin masih sekali membutuhkan pekerjaan, sedangkan dalam situasi COVID-19 harus ada work from home, kerja dalam rumah, sedangkan dalam work from home itu sangat mematikan, atau bisa disebut juga lockdown ya. Lockdown itu bisa mematikan ekonomi manusia gitu. Kemudian ada teori identitas. Jadi konflik tersebut itu yang berasal dari identitasnya. Jadi misalkan konflik-konflik itu berasal dari identitasnya, kemudian ada dari mengidentifikasikan kebutuhan yang sesuai dengan identitasnya agar tidak terjadi konflik lagi. Kemudian ada teori hubungan masyarakat. Konflik ini disebabkan antara hubungan masyarakatnya itu kurang baik. Seperti kita ketahui bahwa hubungan antar masyarakat itu harus saling baik, atau relasinya itu harus sangat baik, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Manusia itu harus saling membantu satu sama lain, agar karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Kemudian ada yang keempat, teori kesalahpahaman antar budaya. Jadi misalkan kita beri contoh itu teori kesalahpahaman antar budaya itu, misalkan budaya ini itu budaya A dengan budaya B itu tidak bisa disatukan, atau akulturasi tidak bisa disatukan dengan baik karena ada salah satu budaya yang sangat bertentangan dengan budaya tersebut. Kemudian ada teori transformasi konflik. Jadi teori ini itu ketidakadilan atau ketidaksamaan gitu dalam antar pihak satu sama lain. Kemudian ada teori negosiasi prinsip. Jadi teori ini itu saling bernegosiasi antar satu sama lain dengan membuat prinsip dengan kesepakatan bersama agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Tujuannya untuk manajemen konflik itu, yang pertama, mencegah ada gangguannya dari luar kepada anggota organisasi. Terus membangun relasi yang baik di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian ada, kalau misalkan di saya itu disebutnya 5S, sopan, santun, senyum, sapa, salam. Jadi saling menghormati ke atasan maupun ke bawahan. Konflik yang pertama itu ada avoiding. Jadi avoiding itu konfliknya itu lebih cenderung menghindari masalah gitu. Gimana maksudnya menghindari masalah itu? Kayak gini.
Jadi salah satu manajer atau salah satu perusahaannya itu tidak mau ambil pusing dengan konflik tersebut, selesaikan, kerjakan, lupakan. Seperti itu. Kemudian ada accommodating, yaitu adalah pengumpulan berbagai pendapat dari berbagai pihak atas kekurangannya apa di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada compromising. Jadi compromising itu adalah kita saling bernegosiasi gitu. Bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik antara pihak A, misalkan ada pihak A dengan pihak B terjadi konflik. Kita cari jalan tengahnya, yaitu dengan saling menguntungkan satu sama lain, tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian ada collaboration, yaitu menyelesaikannya itu dengan melihat kepentingan semua pihak. Terus ada conglomeration. Conglomeration itu semua 5 cara yang tadi itu disatukan menjadi satu untuk yaitu adalah tipe manajemen konflik. Selanjutnya ada 5 tahap untuk menyelesaikan 5 tahap manajemen konflik. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan di sini itu kita mengenali dulu kasus apa yang kita akan selesaikan. Yang kedua ada diagnosis. Kita harus benar-benar teliti kasus tersebut itu akarnya itu apa, pemecahan masalahnya itu kita teliti dulu gitu. Misalkan kalau dalam studi itu kita buat sketsanya dulu, bagaimana baiknya. Kemudian ada menyepakati solusi. Jadi menyepakati solusi itu kita sepakati bersama solusi apa untuk pemecahan masalah tersebut. Setelah itu nomor 4 atau yang keempat ada pelaksanaan. Setelah kita sudah membuat sketsa, kita sudah menggambarnya, diibaratkannya, terus kita laksanakan susunan-susunan yang kita sudah kita tulis secara sistematis. Kemudian nomor 5 itu evaluasi. Kita mengevaluasikan diri sistem apa yang bahasa kasarnya bobrok, yang bisa membuat konflik itu terjadi. Kedua ada tahap konflik terasakan, pertentangan, konflik terbuka, dan yang terakhir akibat konflik. Itu adalah konflik. Jadi berlangsungnya konflik itu tahap-tahapnya itu apa aja itu. Kemudian tingkatan manajemen konflik ada 6. Yang pertama konflik intrapersonal, yaitu konflik yang berasal dari seseorang yang bimbang memilih yang mana. Contohnya kayak gini. Dia dikasih pilihan oleh manajernya, pilihan A dan pilihan B. Seseorang pun bingung dan menjadikan itu jadi konflik oleh dia. Kemudian ada konflik interpersonal, perbedaan pendapat antar individu. Terus ada konflik intergroup, yaitu antar anggota dan dalam satu kelompok itu berbeda pendapat atau berbeda isu. Kemudian ada konflik interorganisasi, yaitu adalah konflik antar organisasi, misalkan organisasi A dengan organisasi B. Misalkan dalam suatu perusahaan pertambangan itu melakukan tambang di suatu wilayah, tetapi warganya tidak setuju karena sangat merusak lingkungan. Kemudian ada konflik intraorganisasi. Jadi intraorganisasi itu dibagi lagi ya guys. Dibaginya itu menjadi 4, ada vertikal, horizontal, lini staff, dan konflik peran. Horizontal antara atasan dan bawahan, vertikal sejajar atau dengan yang sesama jabatan atau hierarkinya. Lini staff antara misalkan staff tersebut tidak setuju dengan pengambilan keputusan manajer lininya. Terus ada konflik peran. Jadi ada satu orang yang mengambil sangat banyak perannya dalam organisasi. Ada tahap-tahapnya juga untuk menyelesaikan konflik ini. Yang pertama kita harus persuasi, merujuk diri, penarikan diri, pemecahan masalah, tawar-menawar, pemaksaan, dan penekanan melibatkan pihak ketiga. Itu tahap-tahap untuk menyelesaikan konflik. Di dalam manajemen konflik pun terdapat pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan Kapau. Yang kedua ada pendekatan Access. Pendekatan Kapau itu adalah pendekatan knowledge, authority,
priority, bukan priority, authority, power, terus order, dan winning. Kemudian ada pendekatan akses. Pendekatan akses itu adalah pendekatan akses, clarity, evaluate, dan solve. Di sini dapat menyimpulkan bahwa fungsinya itu adalah fungsi dari, kemudian ada fungsi budaya organisasi. Fungsinya itu adalah budaya dikatakan kuat apabila nilai-nilai sikap dan kepercayaan bersama tersebut dipahami. Jadi nilai-nilai tersebut itu tidak abstrak atau tidak pun sangat jelas gitu. Hierarkinya kayak gimana, nilai-nilai tersebut itu jelas, dapat kita artikan, semua orang pun dapat mengerti dengan budaya tersebut. Kemudian ada komitmen rasa tinggi, rasa kebersamaan yang sangat tinggi, dan nilai-nilai kepercayaan itu sangat tinggi. Ada manfaat dari budaya organisasi. Yang pertama itu merupakan salah satu unsur tingkat perputaran atau turnover. Kemudian ada sebagai pedoman di dalam menentukan kebijakan yang terkait di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian ada untuk menunjukkan kepada pihak yang eksternal tentang keberadaan perusahaan itu ada. Jadi sebuah identitas perusahaan atau organisasi itu loh. Kemudian ada merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan perusahaan. Jadi planning dalam perusahaan tersebut itu apa gitu. Kemudian ada program-program pengembangan usaha-usaha yang telah dibuat oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian upaya-upaya apa aja yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi. Yang kedua ada perhatian pada hal-hal rinci. Jadi kita sangat sekali menyepelekan hal-hal yang kecil. Misalkan hal kecil itu kita lupakan saja. Padahal hal kecil tersebut bisa membuat kita menjadi besar. Secara ibaratnya kayak gitu. Kemudian ada orientasi hasil. Jadi kita mengorientasikan hasil tersebut itu bagaimana. Terus ada orientasi tim, ada orientasi orang, agresif dan kompresif. Jadi kita membandingkan antara sifatnya yang agresif dan kompresif itu bagaimana. Kemudian itu ada stabilitas. Nah, terus jenis-jenis budaya organisasi itu ada jenis-jenis budaya organisasi itu ada 4. Kalau kalian boleh ketahui, budaya peran, kuasa, tugas atau matrik, atau mitris. Jadi budaya itu yang pertama itu kan ada perannya bagaimana, kemudian ada kuasa, kekuasaannya bagaimana, atau bisa disebut juga Zeus istilahnya ya. Terus ada tugas untuk matrik, ada atau mitis. Kemudian saya di sini mau mencontohkan studi kasus, yaitu dari Southwest Airlines, yaitu perusahaan pesawat yang terbentuk pada waktu dulu ya. Jadi perusahaan tersebut itu sangat baik karena kesejahteraan pegawai-pegawainya itu sangat diberi reward oleh orang-orang karena menghasilkan yang pertama memfasilitasi komitmen bersama. Jadi apa yang kita kesepakati itu harus difasilitasi agar komitmen itu berlanjut. Kemudian ada memprioritaskan stabilitas sistem sosial. Kemudian ada memberikan perilaku dengan membantu para anggota agar memahami lingkungan sekitar.
Itu yang studi kasus yang kita bisa pahami. Kemudian di dalam budaya organisasi pun ada simbol-simbol, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbol fisik, yaitu simbol ada berikutnya ada simbol perilaku, simbol verbal. Jadi simbol fisik itu seperti logo bangunan, itu simbolnya budaya organisasinya, itu logonya dari situ. Terus ada simbol seni, upacara, kemudian ada simbol verbal, itu anekdot atau sebuah komedi pagelaran. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga pelajaran yang kita bisa ambil adalah menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu ciri khas atau karakteristik yang menjadi sangat pegangan untuk masyarakat ke depannya dalam melaksanakan hal-hal yang terjadi di organisasi ataupun perusahaan. Kemudian ada ciri-cirinya, ciri-ciri budaya organisasi ya. Ciri-cirinya budaya organisasi itu kecenderungan untuk bertindak, kemudian ada dekat dengan konsumen, terus sangat suka sekali dengan kewirausahaan atau usaha-usaha yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kemudian ada produktivitas melalui orang. Jadi produktif itu sangat dibutuhkan ya dalam budaya organisasi untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut kan. Kemudian ada memberikan rangsangan nilai, itu maksudnya memberikan nilai yang terbaik untuk organisasi atau perusahaan. Kemudian ada bertahan pada kenilaian itu. Misalkan nilainya udah bagus, kita harus tingkatkan, tidak boleh turun, tapi minimalnya itu kita bertahan pada nilai yang bagus itu. Kemudian bentuknya itu sangat tidak terlalu sulit dilihat ataupun diucapkan gitu ya. Kemudian ada sifatnya kelonggaran.